Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada teman-teman YouTube, jadi ini saya lagi sama Pak Anto sama Pak James. Jadi ini teman-teman, kita sebentar ini mau ikut reses DPRD Kabupaten Pulau Utara. Jadi nanti ikuti video kami ini, kami akan perlihatkan sebentar nanti usulan-usulan dari teman-teman pemuda, para petani dan para nelayan. Jadi ikuti video kami ini. Waktu tanam semua tanam belum ada yang bibit. Begitu juga pupuk. Waktu pupuk belum ada pupuk. Kesalahan dari mana itu Pak? Saya tanya dulu. Tunggu, saya tanya dulu kesalahan dari mana itu? Lambatnya datangnya itu pupuk dan bibit. Dan satu, saya mau minta Bapak, tolong ini kurangi ini. Kasih tepat waktu lu Mbak pakai Pak masyarakat. Masyarakat kalau di sini bapak-bapak yang belum ada. Jangan terlalu mau ganti Pak Moni. Baru di waktu Moni saya mau tepat. Apalagi mau kasih janji-janji begini. Kalau terlalu di waktu dong. Ada lagi Pak. Ini kalau mau Pak, saya tanya dulu diangkatkan berapa itu bibit dengan pupuk. Saya tanya, saya mau kasih tahu Pak masyarakat Bonmut ini. Dorang so siksa sekarang tahun ini dia tidak ada DP bibit dengan pupuk. Mau tanam ubi tidak ada orang ambil. Mau tanam apa sawit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Utara, Dapil 1 Kaidipang Pinugaluan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Sangadi yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Pulau Utara. Yang saya hormati teman-teman jurnalis yang sempat hadir dalam kesempatan ini yang saya sangat hormati. Tentu dalam kesempatan ini, pertama-tama pada hari ini kita akan melakukan yang namanya reses di wilayah Dapil 1 ini kaitan dengan penggalian gagasan aspirasi kepada masyarakat di wilayah pemilihan Dapil 1 ini untuk dimasukkan menjadi suatu perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pulau Utara dan khususnya di wilayah Kecamatan Kaidipang Pinugaluman Dapil 1. Kehadiran kita pada hari ini tentu kita dapat memberikan aspirasi atau pendapat atau hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pulau khususnya di Kecamatan Kaidipang. Perlu saya sampaikan bahwa pada 2 bulan yang lalu telah dilaksanakan rencana tata ruang RT RW di kabupaten, bahkan ditindaklanjuti sampai ke tingkat provinsi, di mana tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang akan direncanakan khususnya di wilayah Kaidipang Pinugaluman itu sudah direncanakan titiknya ada di mana di wilayah Kaidipang. Yang pertama, untuk perencanaan pembangunan tambatan perahu itu ada berada di Desa Boroko Utara. Yang kedua, pembangunan rumah tahanan ada di Desa Bigo Selatan. Kemudian perencanaan RT RW pembangunan Gelora atau GOR itu ada berada di Desa Boroko di perbatasan daerah Inobunga Boroko, kurang lebih titiknya di sana. Ini perencanaan ke depan ketika ini sudah di-SK-kan atau sudah keluar, maka di lokasi atau di seputaran sana
tidak bisa dibangunkan dengan pembangunan kegiatan lain kecuali yang sudah direncanakan dalam kesempatan itu. Tentu ini kepada kita semua masyarakat untuk dapat memberikan masukan apa yang boleh meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat ke depan. Hari ini sangat mahal kehadiran Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat untuk memberikan masukan-masukan kepada para anggota legislatif, pimpinan dan anggota DPR untuk dijadikan acuan pembangunan di wilayah ini. Saya berharap kepada tokoh-tokoh agama kaitan juga dengan pembangunan keagamaan di Masjid Baitur Rahman Belaang Mongodo Utara, itu akan dijadikan masjid itu adalah masjid wisata religius ke depan perencanaannya. Itu sesuai dengan RT RW. Kemudian rumah adat itu juga akan dijadikan pengembangan adat di Kabupaten Belaang Mongodo Utara. Tidak begitu terus sehingga tidak terlihat kumuh sampai hari ini. Hal-hal lain yang sudah direncanakan termasuk pembangunan gedung di depan lapangan kembar itu yang namanya sebenarnya gedung itu adalah rumah dinas bupati dan wakil bupati, tetapi ada sebutan yang lain yang harus dimasukkan dalam itu untuk perencanaan ke depan. Sehingga Pak Camat juga sudah menyampaikan itu, sehingga ke depan ada acara-acara hari ulang tahun ataupun acara-acara nasional yang dipusatkan 17 Agustus kaitan-kaitan dengan renungan ataupun persemaian bendera merah putih itu. Saya lihat sampai hari ini kurang ada kesana kemari itu bendera merah putih 17 Agustus. Mau taruh di sana, mau taruh di kantor bupati. Ketika itu sudah dibangun, maka jelaslah pada malam renungan ataupun persemaian bendera merah putih itu di titik tertentu. Ini barangkali yang saya akan sampaikan terlebih dahulu dan akan berkembang nanti, tentu sesuai dengan masukan saran daripada tokoh-tokoh yang hadir dalam kesempatan ini. Dan marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara reses pada hari ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Denipang. Acara selanjutnya adalah sambutan DPRD Dapil 1 oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belaang Mongodo Utara Bapak Saiful Ambarat SPDI, sekaligus penyerapan aspirasi oleh DPRD Kabupaten Belaang Mongodo Utara Dapil 1. Kepada Pak Wakil Ketua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusuli rasulillahil karim. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beragama, kita yakin dan percaya atas izinnya lah, sehingga hari ini kita diberi nikmat kesempatan kesehatan hadir tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belaang Mongodo Utara, khususnya daerah pemilihan 1 Kaidipang Pinogaloman. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah sama kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan maghfirah Allah tetap tercurah pada arwah beliau, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya, bil khusus yang hadir pada saat ini. Amin. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Belaang Mongodo Utara yang terhormat hadir saat ini Bapak Dr. Andes Salim bin Abdullah
biasa dipanggil hari-hari Ami. Tidak tahu Pak Ami Un. Ya. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD Dapil 1 setelah Ami Un, masih kenal sekali ya setelah Ami Un. Ya. Bapak Suryan Sakrompot sarjana hukum, sekarang beliau di Komisi 3 bidang pembangunan perencanaan, ada BPBD dan lain sebagainya. Juga mantan wakil bupati Pulau Mangundu Utara dan pernah merasakan penjabat bupati Pulau Mangundu Utara 4 bulan. Bagaimana Pak, boleh dapat 5 tahun? Amin. Yang saya hormati selanjutnya sebelah kanan, ini saya sapa yang senior-senior, Bapak Culdin Bolota SIP. Orang Kuala, ya, asal Kuala ya, desa Kuala. Tapi dapil 1. Jadi tidak ada bicara lagi orang Kaidipang, orang Pinolan, kita dapil 1. Bertanggung jawab terhadap daerah pemilihan Kaidipang dan Pinogalungan. Selanjutnya sebelah kiri ini teman Bapak Ibu Sangadi, mantan Sangadi Busako. Sekarang anggota DPRD duduk di Komisi 1, Bapak Mardan Umar. Insya tidak lama lagi ini bisa jadi sarjana sementara kuliah beliau. Selanjutnya paling ujung, ini hafal lagi, orang Muharram Muhammad Abdul Rafiq Pangau. Begitu ya pertanyaannya. Anggota DPRD duduk di Komisi 3. Saya akan menyampaikan dulu supaya kita terbuka sebentar dalam pelaksanaan reses. Sekali lagi, pelaksanaan reses itu tanpa muatan politis ya. Apa yang kami laksanakan pada hari ini benar-benar adalah sebuah amanat undang-undang yang diwajibkan untuk kita laksanakan. Nah, reses itu adalah bertemunya wakil rakyat dengan rakyat atau konstituen. Kami mengimplementasikan konstituen itu tidak mungkin 15 desa kita hadirkan di sini. Maka bagian dari representatif perwakilan tiap desa dan beberapa elemen masyarakat yang terundang pada hari ini, kami berharap ini menjadi perwakilan dari Kecamatan Kaidipang. Jadi kalau reses yang kami laksanakan pada hari ini itu menjadi bagian dokumen yang tidak terpisahkan nantinya pada pelaksanaan pembahasan rancangan perubahan APBD 2022. Bahkan menjadi bagian juga dokumen pada APBD 2023. Ya. Jadi penting. Saya kembali mengajak kita merubah paradigma perencanaan dan pengusulan. Kalau lalu sementara pembahasan datang di kantor bawa proposal, Pak ini penting, boleh disilakan. Ya, minta maaf untuk tahun 2021 dan seterusnya tidak boleh seperti itu. Dokumen perencanaan itu harus jelas, yaitu lewat yang namanya dokumen musrembang dan dokumen reses yang disatu padukan, yang dikerucutkan pada sebuah dokumen yang namanya rencana kerja pemerintah daerah. Jadi RKPD itu adalah penyatuan dua dokumen ya, dokumen musrembang dan dokumen reses yang dilaksanakan oleh DPRD. Apa peran DPRD di dalam pengawalan aspirasi ya? DPRD itu diberi ketentuan, ada amanat tentang hak budgeting, penganggaran.
tugas secara ke dalam kami mengawal aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Bukan cuma aspirasi reses, termasuk aspirasi yang disampaikan lewat dokumen musrembang secara berjenjang Pak Camat. Ya. Jadi kalau ada, minta maaf, kalau ada cerita di luar, oh kalau kita duduk DPRD atau kalau kita jadi dewan kita mau bikin ini, tidak ada. Tidak ada pakai doi DPRD. Yang dibahas adalah uang rakyat. Nantinya diatur porsinya berdasarkan asas pemerataan berkeadilan. Jadi pemerataan berkeadilan bukan adil ya. Yang namanya berkeadilan tidak dilihat dari jumlah angkanya dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Kalau boleh saya saran di forum ini Pak Camat, kita mengorek dulu dari pemuda, nelayan dan petani ya. Nanti Pak Sangadi yang memperjelas sebentar. Boleh begitu? Karena kalau Sangadi semua ajar semua ini saya lihat sudah kasihan perwakilan pemuda dan petani. Termasuk juga ibu-ibu dari pengawas TKSD dan SMP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami dari Pemuda Boroko. Tentunya Pemuda Boroko ini adalah pemuda-pemuda ibu kota yang cerdas dan ingin membangun bagaimana kota ini menjadi indah, cantik, dan ramai. Jadi kami dari Pemuda Boroko ini, kami ini mengusulkan kepada bapak-bapak yang terhormat anggota Dewan ini, kami Pemuda Boroko itu banyak ada bergerak di pertanian, kami bergerak juga di nelayan dan olahraga serta seni. Dan juga ada keinginan kami ingin bergerak di bidang wisata. Yang pertama, tentunya kami dari Pemuda Boroko ini ada usulan dari teman-teman saya dari Desa Boroko. Mereka ini bertani di pertanian ledit. Di pertanian ledit itu hasil daripada pertanian jagung, perkebunan kelapa, pertanian padi, itu hasilnya sangat bagus dan sangat banyak. Serta hasilnya itu kalau kita bisa hitung per tahun itu bisa mendapat hasil hampir 500 sampai 600 juta per tahun penghasilan di bagian ledit. Jadi ada usul teman-teman di sana itu, mereka itu di sana sangat susah untuk mengeluarkan hasil pertanian. Karena yang pertama di sana itu sulitnya melewati sungai. Tidak adanya jembatan. Yang kedua, di sana itu hanya ada jalan perkebunan yang dibuat oleh desa, tapi sekarang karena pengaruh cuaca, dulunya dibuat desa sangat bagus, karena pengaruh cuaca dan mobil-mobil besar lewat, akhirnya jalan sudah jadi rusak, dan mereka menginginkan ada peningkatan jalan di perkebunan ledit. Jadi ini harapan dari pemuda pertanian. Ledit sendiri, Jakar. Masuk kiri dari jembatan. Kuala Ledit, DP Kuala tembus jembatan Jakar. Jadi kalau Arnai, berapa motor parkir di sebelah. Kalau Arnai turun jam 1 malam, barang pulang jam 1 malam dari Kobong. Alhamdulillah, masih sabar. Jembatan itu ada sekitar 24 meter atau sekitar 30 meter jembatan itu. Hampir kalau mau dibuat itu kira-kira sama dengan jembatan Bigo yang ada masuk bolas. Kira-kira seperti itu. Jadi itu usulan dari pemuda pertanian yang ada di Ledit. Yang kedua tentang seni. Di Boroko ini ada namanya tarian Tinggulu.
Dan ya, adat ini adat terpopuler di Pulau Mondo Utara. Setiap ada pengukuhan adat pasti menggunakan adat ini. Dan di situ mereka ini mengusulkan kalau boleh di situ ditaruh sanggar adat, dibuat satu sanggar adat karena tarian Tinggul ini ada tapi DP Tampa ini tidak ada, Kret pun tidak ada. Karena tiap 5 tahun ada pelantikan pejabat pasti menggunakan adat ini. Dari tahun berapa waktu peresmian juga Kabupaten Pulau Mondo Utara menggunakan adat ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sekretnya belum ada. Kalau bisa di Desa Boroko itu diadakan juga sanggar untuk seni Tinggulu. Ini mic ini. Loh. Terus yang selanjutnya boleh panjang-panjang tuh ini, Ketua. Terus yang selanjutnya ini kami dari pemuda pariwisata. Di Boroko itu kami memiliki pulau yang namanya Pulau Damar. Di Pulau Mondo Utara ini ada 3 pulau yang keren di Pulau Mondo Utara ini. Ada Pulau Bongkil yang sangat jauh dengan daratan, ada Pulau Anuling yang dekat dengan daratan, tapi fasilitasnya memang kurang baik. Tapi kalau pakai orang sana ada Pulau Damar, Boroko. Ini kalau usulan dari kami agar bisa Pulau Damar ini dikembangkan oleh Dinas Pariwisata, karena di situ Pulau Damar ini kami memiliki mangrove, pasir putih. Jadi kalau di Bongkil memiliki pasir putih yang baik, Pulau Damar ada pasir putih yang baik. Jadi kalau di tempat lain ada mangrove yang baik, maka di Pulau Damar juga ada mangrove terbaik. Dan mangrove yang ada di Pulau Damar itu ada satu jenis pohon mangrove yang terbaik dan tidak ada di Sulawesi Utara. Jadi ini menarik wisatawan untuk bisa datang ke Desa Boroko. Jadi ini anggaran kiranya juga kalau bisa, kalau memang ada anggarannya bisa dianggarkan, dikasih sama pemuda Boroko dan kami diizinkan untuk mengelola itu. Nanti kami buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau terima kasih ulang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak anggota Dewan, Bapak Camat Kairibang yang saya hormati. Bukan langsung ini Pak, yang Mbak Perentangan, ini torampe kewajiban dan hak. Yang mau kasih waktu dorang, yang torang tunggu waktu torang. Jadi saya mau pakai waktu biar sampai malam saya PH. Yang kasih lambat waktu kan bapak-bapak. Oh, jadi saya mau pakai waktu sampai kapanpun. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya usul atau unek-unek, selanjutnya saya cuma menangkap pembicaraan dari Wakil Ketua tadi, yaitu salah satu perkataan dari Wakil Ketua bahwa ini reses sangat penting karena ini mensejahterakan masyarakat. Saya bertanya dulu Pak, Bapak sudah menjabat di Dewan berapa tahun? Saya tanya dulu. 10 kan? Oke. Karena masyarakat 12 sudah sangat rindu dengan bapak-bapak ini. Karena baru ini satu kali ini bikin ini reses di Desa Boroko, termasuk Kecamatan Kairibang. Jadi saya sangat iming-iming sekali bahwa aku dapat dengoni ini. Karena yang terang selama orang pilih baru ini orang baku dapat. Biasa cuma baku dapat satu-satu orang. Biasa Papa Patur apa di Robino bilang panggil unkeun, oke. Deko terang peko ini. Tolong masyarakat lihat, Kodoni siap. Ini Pak Bolota. Terima kasih Pak Bolota. Pak Suryansah. Pak Mardam. Salam Pak Mardam. Saudara untuk masyarakat napa dorang. Kita suka lihat Pak Moni. Saya langsung ke usulan saya, yaitu cuma peningkatan jalan perkebunan Pak.
yang ada di Boroko. Yang di bagian Tohong apa? 1 kilo, jangan 1 kilo dulu. Jangan lupa saya lebih-lebih, jangan semua lupa. Kedua, Tohong apa? Tulis yo. Baru pupuk. Tambah itu ongkos pupuk. Dan cuma minim-minim yang mau tulis di Pak ini. Tambah DP kasih banyak. Sampai itu petani mau sejahtera kasihan. Baru bibit leh. Langka sekali ini Pak ini bibit. Baru-baru saya pengalaman Pak. Ini waktu tanam semua tanam belum ada yang bibit. Begitu juga pupuk. Waktu pupuk belum ada pupuk. Kesalahan dari mana itu Pak? Saya tanya dulu. Tunggu, saya tanya dulu kesalahan dari mana itu? Lambatnya datangnya itu pupuk dan bibit. Mana-mana bibit Jo? Yang penting ada yang mau tanam. Bibit biru. Jagung. Oke. Jagung. Oke, jagung. Sudah selesai Pak? Jangan sampai lupa kasihan. Saya pengalaman baru-baru babili ini bibit Pak. Karena saya sempat tanam. Babili ini bibit kasihan saya hidup. No itu saya beli itu bibit kasihan 1 juta lebih. Baru ongkos tanam 1 juta lebih. Ya tak hidup. Mau salahkan sama siapa itu? Tetap saya salahkan pemerintah yang memperhatikan masyarakat. Cuma itu. Jadi yang ketiga, BKK ini gudang milu Patoram, penampung milu. Karena ini hasil dari Bomut paling banyak. Mau lari ke Gorontalo. Bukan nama Bomut yang mau bawa ke sana, tetapi nama Gorontalo. Coba bikin itu gudang milu di Bomut. So rasa-rasa ini Bomut merdeka kuat. Masa sana apa bikin gudang milu cuma 1? Jadi itu, dan ini anggota dewan kan selama di menjabat. Jadi tolong dia cuma 1 biji Jo. Di mana yang orang mau terbakan yang penting ada gudang di korong sini. Dan satu, saya mau minta bapak-bapak, tolong ini kurangi ini. Kasih tepat waktu lomba panggil pak masyarakat. Masa masyarakat soal di sini, bapak-bapak yang belum ada. Jangan terlalu mau ganti pengoni. Aduh, baru di waktu ini saya mau tepat. Apalagi mau bakal saya janji-janji begini. Kalau terlalu di waktu Jo. Ada lagi Pak. Ini kalau mau Pak, saya tanya dulu dianggarkan berapa itu bibit dengan pupuk. Saya tanya, saya mau kasih tahu Pak masyarakat Bomut ini. Dorang so siksa sekarang tahun ini dia tidak ada DP bibit dengan pupuk. Mau tanam ubi tidak ada orang ambil. Mau tanam apa sawi? Orang mau tanam ya di tahun ini. Saya itu mau tanya dulu. Saya memang makan waktu ini karena bapak-bapak yang kasih kurang waktu. Jadi ya salahkan sama kita. Saya tanya dulu sampai masyarakat semua tahu ini DP anggaran kan berapa. Oh oke. Saya tunggu itu jawaban. Ada lagi Pak? Ini masyarakat kan biar cuma ini bantuan-bantuan ini tangki, mesin paras, ini traktor kecil yang per gunung. Dia cuma mau kasih bantuan ini traktor besar cuma sawah punya itu. Yang perkebunan tidak ada Pak. Cuma khusus yang di sawah-sawah saja ini bantuan paling banyak. Coba perhatikan itu perkebun. Sama traktor kecil itu yang pakai hand traktor atau hand apa setelah itu. Pokoknya yang penting ada yang sorry. Yang penting ada DP yang boleh banyak akan sedang pakai pacol. Biasa tahun pakai pacol, sekarang kan so kota ini kasihan. So canggih. Jadi itu peralatan pertanian Jo. Nanti Jo, saya mau lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya